Selamat pagi anak-anakku semua. Minggu yang lalu kita telah mempelajari jaringan pada tumbuhan. Hari ini kita akan mempelajari organ penyusun tubuh tumbuhan. Apakah yang dimaksud dengan organ? Organ adalah sekelompok jaringan yang melakukan beberapa fungsi. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kita pelajari hari ini hanya akar, batang, dan daun. Nah, yang pertama kita lihat akar. Fungsinya untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Yang kedua, mengokohkan berdirinya batang. Dan yang ketiga, untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, sekarang kita lihat struktur luarnya. Di mana struktur luar terdiri dari tudung akar, daerah pertumbuhan akar, dan juga bulu akar. Nah, tudung akar atau kaliptra membentuk lapisan yang membungkus akar. Tudung akar tersebut melindungi daerah meristem akar, yaitu daerah pertumbuhan yang berada di belakangnya. Tudung akar berfungsi mengurangi gesekan antara akar dan butir-butir tanah. Kemudian bagian-bagian akar terdiri dari tudung akar, epidermis, korteks, endodermis, stele atau silinder pusat. Nah, adapun struktur dalam tersusun atas epidermis, korteks, stele atau silinder pusat. Nah, sekarang kita lihat penampang melintang akar dikotil dan monokotil. Nah, pada gambar tersebut kamu perhatikan di situ ada terdapat epidermis, korteks, endodermis, perisikel, xilem, parenkim, xilem primer, xilem sekunder. Ini hanya kita temukan pada tumbuhan dikotil. Kemudian kambium, ya. Kemudian floem sekunder. Ini juga hanya terdapat pada penampang melintang dari dikotil. Kemudian ada terdapat floem primer. Nah, sekarang kita lihat bagian batang, yaitu struktur jaringan batang terdiri dari 1 epidermis, 2 korteks, 3 stele atau silinder pusat. Nah, kemudian kita perhatikan gambar berikut. Gambar penampang melintang batang dikotil dan monokotil. Nah, di sini ada perbedaannya. Pertama kita lihat berkas pembuluh pada dikotil tersusun melingkar, tersusun rapi secara melingkar, dan yang pada monokotil pembuluhnya tersebar. Yang kedua, berkas pembuluh dari luar ke dalam yaitu terdiri dari floem dan xilem. Itu kita temukan pada dikotil. Dan pada monokotil, berkas pembuluhnya tersebar tidak beraturan. Nah, itulah perbedaan monokotil dan dikotil pada batang. Yang ketiga, daun. Daun terdiri dari tangkai daun, tulang daun, dan helai daun. Daun tersusun atas jaringan. Pertama kita lihat ya gambar tersebut. Epidermis atas, yaitu lapisan paling luar di atas dan di bawah daun, berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua, mesofil palisade. Lapisan yang tebal, rapat, banyak terdapat kloroplas dan tempat proses fotosintesis. Yang ketiga, mesofil spons. Selnya tidak teratur dan berdinding tipis, memiliki ruang antar sel atau tempat bertukarnya gas. Kemudian yang keempat kita lihat kutikula. Terbentuk dari sel lignin atau zat lignin dan tipis. Yang kelima, jaringan pembuluh terdiri dari xilem dan floem. Dan yang keenam adalah stomata, tempat berlangsungnya respirasi tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat kultur jaringan atau in vitro. Kultur jaringan adalah proses perbanyakan sel generatif dan jaringan tubuh tanaman menjadi tanaman baru dan sifatnya sama dengan tanaman induknya. Di mana kultur jaringan ini pertama sekali kita lihat tahapan-tahapan teknik kultur jaringan.
1. Pembuatan media. 2. Inisiasi. 3. Sterilisasi. 4. Multiplikasi. 5. Pengakaran. 6. Aklimatisasi. Adapun keuntungan kultur jaringan, pertama, menghasilkan tanaman anakan yang serupa persis dengan tanaman induk. Yang kedua, menghasilkan tanaman anakan dengan lebih cepat. Yang ketiga, menghasilkan tanaman langka yang susah tumbuh dari benih. Yang keempat, dapat mengendalikan kualitas yang dihasilkan. Kemudian kerugian kultur jaringan. 1. Tidak ada keragaman genetik pada tanaman anakan. Yang kedua, tidak dapat menghasilkan varietas baru. Yang ketiga, akar tanaman dari metode seperti cangkokan lebih lemah.